Ceritanya gini ya, saya tuh pernah diajak sama Maria ke rumah ibu ya, waktu itu. Tapi saya ingat kayaknya ibu kurang ramah waktu itu ya, kayaknya mungkin mikir kita mau memperkenalkan produk-produk yang harus ibu beli ya. Waktu itu ya, saya ingat saya kesan satu kali yang saya pernah ketemu ya. Oke. Ya, mendadak kan, mendadak, nggak ada janjian, nggak apa-apa. Saya sedang mandi, tiba-tiba Bu Susan datang sama Bu Maria itu. Nggih, nggih. Boleh cerita sedikit, Bu? Sedikit sakitnya apa, Bu? Saya sudah pernah ya testimoni juga yang lalu ya Bu Susan. Tapi kami belum rekam waktu itu. Ya, sorry. Jadi saya ini ada kanker payudara. Nggih. 2015, Desember 2015 saya operasi. Kemudian setelah operasi saya juga jalanin radioterapi, penyinaran 23 kali. Selesai. Menurut dokter waktu itu saya tanya, dok apa saya perlu kemo? Oh nggak perlu, kamu stadium awal, nggak ada penyebaran. Oke, terima kasih, saya senang sekali tanpa kemo, karena saya tahu kan banyak sekali efek dari kemo. Jadi selesai operasi dan penyinaran, dokter bilang sudah cukup, kamu cuma cukup rutin minum terapi hormon selama 5 tahun. Oke, saya jalanin itu dengan juga tetap rajin kontrol setiap 3 bulan, 6 bulan harus wajib kontrol. Selesai itu 2015 Desember, kemudian masuk masa COVID di 2020, itu seharusnya saya waktunya jadwal kontrol, tapi saya tunda-tunda karena masa pandemi itu. Saya ada merasakan seperti asam lambung ya, mungkin saya memang dari dulu masih SMA tuh sudah sering sakit mah gitu. Saya pikir aduh asam lambung mah kumat ini gitu loh. Tapi mungkin itu juga dari efek stres karena harus di rumah segala kan ya. Kemudian Maret itu sejak mulai nggak enak tuh Maret 2020. Saya merasa nggak enak badan terus hampir seminggu tuh 2 kali saya ngerasa tidak sehat. Kemudian saya paksakan untuk ke rumah sakit itu pada saat kondisi pandemi sedang agak reda. Saya ke rumah sakit karena anak saya bilang mah harus periksa, kalau kondisi begini terus-terusan sakit nggak enak kan katanya gitu. Minum-minum obat macam-macam lah pokoknya. Saran saya konsultasi sama dokter lewat WhatsApp aja ya, sama dokter itu, sama dokter keluarga lah yang saya memang cukup kenal. Saya mual dok dikasih obat ini, saya muntah dok dikasih obat ini, jadi macam-macam obat tuh saya dikasih itu. Hanya dengan ya sementara 1 hari 2 hari enak, tapi kemudian lebih banyak tidak enak badannya. Akhirnya awal Juni 2020 saya datang coba kontrol ke dokter, tapi bukan ke dokter yang pertama saya waktu sakit kanker itu, karena saya pikir saya tidak ada masalah dengan kankernya. Tapi saya disarankan sama anak saya ke dokter spesialis penyakit dalam. Itu saya ke rumah sakit Pondok Indah yang di Puri ya. Waktu ketemu dokter pertama saya ceritakan keluhan-keluhan saya, kemudian dokter dengarkan, kemudian saya diperiksa, dia langsung raba perut saya langsung teriak. Baru dengan rabaan saja dokter itu sudah langsung memvonis kanker ini. Loh, saya memang sudah pernah kanker payudara dan sudah dioperasi dok. Ini sudah menyebar, ini sudah besar sekali perut ibu, ini sudah keras. Loh, dokter saya waktu konsultasi selalu bilangnya GERD katanya gitu. Ini ibu gejala GERD aja. Gak bisa katanya dokter itu. Sudah sekarang ibu cek lab, periksa darah segala. Setelah itu selang 2 hari ya, hasil darah keluar, benar nilai CA saya itu 1000 lebih. 1000 lebih. Kalau dinilai itu, kalau nilai CA untuk Mamae itu kan batasnya 25 nggak salah ya, di batas emang itu saya 1000 lebih. Langsung sudah vonis dokter, saya harus kemo. Tapi saya mesti coba-coba pikir-pikir, apa nggak operasi aja? Kalau memang ada sesuatu yang harus diangkat ya saya lebih baik operasi biar cepat beres lah. Pikiran saya seperti itu, karena 5 tahun yang lalu waktu kanker payudara, selesai operasi selesai, saya sehat kembali gitu. Saya coba cari alternatif, coba tanya dokter yang saya kenal juga.
yang dia pegang itu di bagian, karena masalah saya kan saya rasa di bagian lambung. Terus dokter ini bilang ini lever ibu bermasalah. Karena menurut dia saya kelihatan lesu sekali, untuk berdiri pun saya sudah tidak mampu. Jalan pun saya terseret-seret. Jadi selama di rumah sakit itu kontrol, saya selalu dibantu dengan kursi roda sudah. Nah akhirnya saya harus kemo. Saya sebelumnya itu saya mesti coba ke dokter spesialis lever. Saya konsultasi sama dia, dia bilang ibu tidak bisa. Ini kanker ibu ini adalah penyebaran dari pada saat kanker payudara itu belum bersih, katanya gitu. Jadi 5 tahun yang lalu dok, saya bilang gitu. Ya bisa aja kan. Jadi saya disarankan untuk kembali ke dokter spesialis, dokter kanker yang dulu menangani saya. Tapi saya tidak serak lagi untuk kembali ke sana, karena saya pikir saya waktu dokter yang menangani saya itu waktu operasi saya umur 8 bulan lain, ibu harus segera kemo. Oke lah, saya bilang kalau ya memang sebelumnya saya juga sudah berdoa. Saya bilang sama dalam doa saya, kalau memang saya harus jalan ini, Tuhan buka jalan, apa yang harus saya kerjakan, apa yang saya hadapi. Kemudian dokter yang terakhir ini bilang, ibu jangan ditunda, segera lakukan kemo. Tidak bisa ditunda lagi, sudah. Oke dok, sarani saya kemana? Saya disarankan ke dokter Vindi. Saya ketemu dokter ini, dia juga tidak bisa ditunda, ibu harus segera kemo. Oke, kapan dok harus saya jalani kemo? Ibu sudah siap. Kalau memang itu sudah harus yang saya jalanin, saya sudah bawa dalam doa, saya siap. Dan saya percaya Tuhan akan tolong saya. Oke, kalau gitu itu hari Sabtu sore, sebetulnya dokter itu tidak ada jadwal praktek, tapi kebetulan sedang kunjungan visit ke pasien, dan dia siap terima saya untuk langsung siapkan untuk proses kemo hari Senin, tanggal 21 Juni 2020. Nah, sebelum saya ke rumah sakit, sebelum saya berhadapan dokter itu, saya ada beritahu ke saudara sepupu saya, Ibu Susi, adiknya Ibu Maria. Saya beritahu sama Ibu Susi tentang kondisi saya. Kemudian dia langsung kirimkan hemohim. Saya kaget, ini apa? Saya bilang. Tapi karena saya pikir ini orang sudah perlukan ya, family kirimkan, saya langsung cek di Google, apa itu hemohim, apa ini hemohim, saya cari tahu di Google, saya baca banyak keterangannya, wah bagus juga ini. Terus saya pikir, lihat di situ ya, saya sudah lihat juga di harganya juga, wah ini mahal loh, kalau saya sudah diberi, tidak saya pakai, kasihan yang kasih kan gitu loh. Saya berdoa, Tuhan kalau memang ini jalanmu, dan saya sudah dapat, harus saya pakai. Saya bicara, saya berunding sama suami dan sama anak-anak, coba aja mah, gak ada salahnya dicoba. Banyak buktinya kan, testimoni yang sudah saya lihat itu. Saya browsing di Google dan di YouTube, banyak sekali testimoni yang berhasil dengan hemohim. Jadi tanggal 20 Juni itu saya mulai pertama minum hemohim. Dan pertama saya minum hemohim itu luar biasa. Pertama saya minum itu langsung malam itu saya bisa tidur nyenyak. Setelah hampir 4 bulan mungkin ya, saya hampir tidak pernah tidur nyenyak. Reaksi pertama minum hemohim yang saya paling rasakan itu saya tidur nyenyak semalam itu. Makanya besok waktu saudara saya itu, Ibu Susi tanya, gimana? Luar biasa, saya bisa tidur nyenyak. Itu tidur nyenyak dalam arti saya bisa malam tidur sampai pagi bangun. Itu sudah lama saya rasakan efek hemohim pertama itu. Kemudian saya harus jalanin kemo. Saudara saya kasih tahu begini minumnya. Oke, saya ikutin. Saya coba. Meskipun kondisi saya sudah tidak enak ya. Reaksi pertama saya paksa memang minum hemohim itu. Saya coba dulu 1 saset, tambah 2 saset coy. Kalau bisa 1 hari 6 saset. Aduh, perjuangan banget untuk minum hemohim itu. Karena kondisi lambung saya sudah tidak enak semuanya. Jadi minum itu pun saya harus paksa dengan dorong dengan air hangat. Kemudian karena lihat reaksinya di badan saya kerasa lebih segar, saya mulai berani tambah lagi minum. Sampai sehari itu saya bisa minum 4 saset, itu sudah luar biasa bagi saya. Ya kan? Nah, pada saat saya akan jalanin kemo, itu dokter sudah wanti-wanti. Ibu, pada umumnya sering terjadi itu pasien suka ini ya macam-macam dengan herbal-herbal yang nggak jelas. Jadi tolong ibu jangan pakai yang begitu ya. Jadi kalau sudah pengobatan begini jangan pakai, nah gitu.
Loh dok, iya sih, ya. Seperti apa ya dok yang nggak boleh ya? Seperti apalah, buah merah lah, buah naga, apa macam-macam itu katanya. Tapi saya bilang sama dokter, dok, kalau pakai seperti ginseng gitu boleh ya dok? Bu, banyak sekali orang yang bilang begini begitu, ibu jangan deh. Loh dok, tapi saya baca di Google ini yang akan saya pakai ini ya, ada referensi, ada penelitiannya segala dok. Ya kalau itu sudah ada maksudnya resmi, maksudnya ada hasil penelitian yang akurat segala, ibu mau pakai ada apa-apa, tapi ibu harus jaga jarak ya dengan obat. Oke, saya ikutin. Jadi masuk proses kemo, saya terus minum Hemohim. Dan yang luar biasa, setelah kemo ketiga, berat badan saya naik 3 kilo. Itu dokter sudah kaget. Dari kemo pertama, saya balik. Kemo pertama itu saya syok. Jadi sempat diare. Sampai saya harus bermalam di rumah sakit 3 hari. Tapi saya tetap diberitahu sama saudara saya itu, jangan berhenti, Hemohimnya terus aja. Hemohimnya terus aja. Saya coba pelan-pelan, setengah saset, dikit-dikit saya minum. Kemudian sampai kemo kedua, saya sudah lebih segar. Dan kemo ketiga, berat badan saya sudah naik 3 kilo. Kemo ketiga itu, begitu saya berat badan sudah naik 3 kilo, dokter bilang, ibu dosis akan saya naikkan. Karena kondisi ibu kelihatan fit, ibu lihat segar, HB ibu juga naik. Oke dok, jadi memang kemo 1, 2, 3 itu saya masih pakai obat dengan dosis 80% kata dokter. Jadi kemo keempat saya mulai dengan kemo dengan dosis 100% kata dokter, karena berat badan saya sudah naik, semuanya lebih segar. Dan saya sudah dipersiapkan mental saya, kata dokter, ibu ini efeknya akan lebih berat. Ibu akan merasakan semua efek yang kemarin-kemarin akan bertambah. Oh iya dok, ya gak apa-apa dok, asal memang untuk kebaikan saya, iya. Itu sudah diwanti-wanti sama dokter. Tapi yang terjadi nggak ada apa-apa. Maksudnya, karena saya terus pakai Hemohim ya, jadi nafsu makan saya tetap aja, meskipun ya ada sariawan, peri-peri, saya tetap aja bisa makan. Sampai waktu konsultasi kan setelah 2 minggu, saya harus balik ke dokter. Selesai kemo keempat itu saya balik ke dokter. Loh, berat badan saya malah naik lagi. Apa yang dikhawatirkan dokter, bahwa saya akan mengalami efek yang lebih berat, itu tidak terjadi. Saya malah lebih segar, berat badan saya tambah naik lagi. Wah, ibu luar biasa, katanya gitu. Saya bilang, ya dok, saya mah semangat aja kalau ini ya, dikasih asal disodorin makan, ya saya makan. Oh gitu ya. Ya kan waktu selama kemo itu kan kita maksudnya tidak ada pantangan apa aja, ibu bisa makan lah, katanya gitu. Oke, jadi setiap hari itu suami saya sediakan menu macam-macam, setiap jam ada apa yang disodorkan pada saya, makan terus. Tidak ada rasa mual, muntah, tuh tidak ada sama sekali. Saya terus bisa makan enak. Sampai kemo keempat, 5, 6 selesai, berat badan saya sudah naik 8 kilo. Wow. Itu dokter kaget. Ibu, cepat sekali ya, katanya gitu. HB saya terus naik juga. Kan ya memang kan dikhawatirkan kalau orang kemo, HB-nya akan terus rendahkan ya. Memang sempat dokter bilang, ibu dijaga ya makanannya, coba makan daging, tidak apa-apa lah. Karena mungkin karena setelah kanker payudara itu 5 tahun operasi, saya sudah menghindari semua daging-daging. Belakangan saya jadi tidak suka makan daging gitu loh. Tidak suka lagi sama daging-daging. Padahal selama kemo, dokter bilang, ibu tidak apa-apa, sekarang makan daging aja yang banyak supaya HB-nya bisa angkat. Tapi saya tidak bisa, tapi saya tetap bisa makan ikan bisa, ayam kampung gitu bisa. Nah kebetulan Mama Susi kan sering kirim saya ayam kampung. Bisa saya masih, tapi kalau disuruh makan daging itu saya tidak bisa. Seperti tidak bisa ngunyah gitu, sudah seperti daging atas sapi atau daging babi itu susah saya makan. Nah, tapi saya tahu HB saya malah terus naik, sampai dokter juga itu kasih. Tiap kali kan kita mau kemo sebelumnya kan harus periksa lab ya, periksa lab semuanya diperiksa dulu. Semuanya membaik, semuanya semakin hari nilainya semakin bagus terus. Itu dokter bilang, luar biasa ibu, semangat sekali nih ya, katanya. Jadi setiap kali saya mau persiapan kemo, selalu dokter bilang saya dapat jempol, selalu dikasih jempol. Luar biasa ibu, ini sehat, seger. Ya dokter, terima kasih ya. Nah selesai itu kemo ke-6 selesai, dokter masih bilang akan lanjut dengan kemo berikutnya. Loh, kenapa ya kayak itu, saya bilang. Ini Bu,
Ibu lihat 1 bulan kalau kondisi Ibu semakin baik, mungkin tidak perlu kemo lanjutan. Kemo apa dok? Kemo oral katanya, minum obat, bukan lewat infus lagi. Aduh, saya periksa di Google, baca-baca di Google, saya cari tahu apa itu. Aduh, ternyata efeknya makin tidak enak, lebih tidak enak lagi, dan harus tiap hari minum obatnya. Aduh, saya bilang, dok, saya minta istirahat deh, nggak mau kemo oral, saya bilang. Jadi ibu gimana? Ibu jaga stamina segalanya. Dijaga ya Bu, kita coba 1 bulan Ibu tanpa kemo. Oke, saya coba dok sampai 1 bulan tanpa kemo. Jadi saya hanya tanpa kemo, Ibu jaga 1 bulan lagi balik. Lah 1 bulan lagi balik, berat badan saya naik, HB saya naik, dokter bingung. Loh, jadi ya udah kalau begitu Ibu udah usah lanjut kemo oralnya, udah jadi sudah. Ternyata Ibu lebih bagus katanya gitu. Oke, setelah itu saya disuruh periksa darah untuk tes nilai CA 15 ya untuk payudara itu. Nah di situ hasilnya masih ada, ternyata nilainya itu 114 nilai CA saya pada bulan November. Jadi kemo terakhir saya itu Oktober. Kemo terakhir Oktober, November saya periksa lab, hasil CA saya, nilai CA saya masih 114. Tapi dokter sarankan saya minum obat terapi hormon. Jadi kanker saya itu efek dari ketidakstabilan hormon. Yes. Itu hasilnya. Jadi maka itu saya diwajibkan minum obat terapi hormon 1 hari 1 pada saat sebelum tidur. Itu yang saja yang dapat dari dokter. Nah, karena nilai CA saya masih 114, dokter bilang, Ibu harus tertib ya minum obatnya. Kalau sebulan ini Ibu jauh kondisinya semua baik, oke, kita tunda sebulan lagi untuk tidak kemo oral. Oh gitu dok. Jadi saya masih dikasih istirahat 1 bulan lagi. Kita lihat sebulan lagi ya Bu, kalau Ibu masih lebih baik lagi, ya kita tunda lagi kemo oralnya. Baik dok, saya berjuang 1 bulan itu, udah saya sampai pasang alarm di HP saya, setiap 4 jam. Seperti kan waktu itu saya diajarin Bu Susi, setiap 4 jam ya minum hemohimnya, jarak 4 jam. Tapi saya pasang di HP saya alarm, supaya saya tidak sampai lewat. Tiap 4 jam saya minum hemohim, tiap 4 jam saya minum hemohim. Jadi pas bulan depan waktunya kontrol, nilai CA saya turun 87 poin. Wow. Dokter kaget. Wow, Ibu bagus semua. Wah, jadi sudah 2 bulan itu saya bebas dari kemo yang direncanakan harus kemo oral. Nggak usah, sudah katanya gitu. Jadi dok, saya periksa kontrol lagi, ya Ibu bulan depan kontrol lagi. Jadi saya tetap hanya dengan terapi hormon dari dokter ya itu, dan plus hemohim. Sebulan sekali saya harus kontrol kan ke dokter. Kemudian terakhir bulan itu kan November, Desember, Januari kan ya. Nah 3 bulan dari itu saya periksa lagi, dokter kaget lagi, Ibu nilai CA-nya turun terus katanya gitu. Berarti Ibu udah cocok dengan obat terapi hormonnya. Bukan karena itu kata saya, bukan hemohim, ini pasti hemohim yang bantu kan. Obat terapi hormonnya kan cuma mengendalikan hormonnya katanya gitu kan. Oke. Jadi saya rasakan tuh luar biasa efek dari hemohim, sehingga pada saat terakhir dokter bilang, oke, kalau Ibu segini sekarang 3 bulan aja baru kontrol lagi, karena semuanya membaik. Bahkan HB saya sekarang 13. Wow. Seumur hidup nih Bu Susah, tidak pernah saya HB 13. Saya ingat waktu saya hamil aja itu dokter syok. Saya waktu masih muda dulu hamil, HB saya cuma 10. Wow. Nggak pernah saya tuh HB sebagus ini. Ini saya dulu sering pusing karena memang saya ada tekanan darah rendah ya. Jadi saya pikir efek dari tekanan darah rendah, efek saya ada sakit mah, sehingga saya sering pusing. Ternyata HB saya memang nggak pernah bagus dari dulu. Wow. Sekarang, jadi saya kontrol terakhir tanggal 3 Desember kemarin, HB saya 13,1. Dan luar biasanya lagi, nilai CA saya sekarang sudah di bawah aman. Wow. Jadi nilai CA itu yang saya pakai di lab Medika itu kan 25 batasnya ya. Saya sekarang sudah ada 21 ya, 21 ya, dan di batas aman. Ibu punya hasil lab, boleh nggak ditunjukkan begini? Oh, boleh. Saya WA ya, saya kira enggak, sebab tadi spontanitas, jadi kita nggak sempat minta Bu. Ditunjukkan langsung aja boleh. Kelihatan nggak? Teman-teman kelihatan nggak? Ya, ini nilai CA saya 23. Wow. 23, nilai CA 23.
di bawah 25 kan batasnya. Heeh. Yang Nah, ya, ini HB saya 13,1. wow. Bu, kalau ibu pertama kali yang 1.000 lebih masih simpen nggak? Ada, Boleh? Boleh kita minta? boleh? Boleh. Keren Oh, ada, banget. pernah saya kirim kekhususan. Ada di file Ibu Oh, pastinya. oke. Nanti kita lihat ya. Cari Luar cari biasa. itu di digit yang pertama ada. Ya, nanti ya kita bisa lihat Ada. bagaimana ibu kita, Ibu Indah ditolong oleh Hemohim dan dokternya terkagum-kagum ya, Bu. Ya, ini loh. Rambut saya ini loh. Hah? Tahun lalu gundul loh, tidak ada satu helai rambut kepala saya. Hah? Jadi sekarang Tapi lebat sekali. rambutnya itu ibu memang hitam. Depan ada uban, saya sudah 60 tahun, Bu. Oh, Belakang hitam. Tapi rambut saya ini lebih lebat daripada saat saya masih muda. wow. Hemohim luar Ya. biasa, sirkulasi darah jadi Dan dia bagus. jadi efek baik. Saya bilang ini efek baik dari Hemohim juga. Rambut Keren. saya tebal. Yes, berubah. Luar biasa Dan- teman-teman. Kita Yang lalu, uh-uh, Bu Susan saya tambah satu lagi. iya. Saya pernah dengar testimoni dari ibu yang kena COVID, kemudian minum 6 saset dengan 2-2, saya rubah sekarang. Saya minum Hemohim saya tidak mau setiap 4 jam lagi. Jadi saya ikutan minum 2-2-2. Heeh. Frozen shoulder saya ikut sembuh. Wow, keren ya. Itu berapa Hanya lama 2 hari sakit? setelah saya minum 2-2-2, frozen shoulder saya 4 bulan sembuh. Bu, frozen shoulder-nya itu sudah 4 bulan sakit ya? Ya, Wow, jadi luar biasa sudah 4 ya. bulan. Anti Saya sudah lapor inflamasi. sama dokter, dok, gak bisa ibu harus terapi. Aduh, musim COVID begini saya suruh balik terapi. Akhirnya saya buka Google, ya caranya terapi, ya saya ikutin cara terapi ya untuk orang kena frozen shoulder itu saya ikut. Udah 4 bulan, ya berubah sedikit-sedikit, tapi sakitnya banget, kesenggol sedikit sakit kan frozen shoulder itu. Nah, waktu saya dengar testimoni, siapa itu yang bilang tadi Bu Susan? Yen. Ya, Ibu Yen. Hmm. Nah kan, saya ikutin. Jadi 2 hari saya minum 6 saset dengan cara 2-2-2. Bukan setiap 4 jam seperti dulu lagi. Sekarang saya ikuti itu. Tiap pagi, siang, malam 2 saset. Lebih enak di badan, jauh lebih enak. Wow. Ini frozen shoulder bisa sembuh, saya kaget banget. Keren. Terima kasih banyak Bu Indah. Dan ini Ya, terima sangat kasih membantu Hemohim. teman-teman Terima kasih. ya yang sudah mungkin punya keluarga yang kanker bisa bertanya langsung ya. Oke, kita kasih waktu.